Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi wa ruh Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah Shadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahi masyaallah. La yasukul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenung kembali dan berintrospeksi kepada diri kita masing-masing. Semoga senantiasa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian-kelalaian yang kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Marilah sama-sama kita perbaiki diri kita dengan banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah yang berbunyi di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguhnya, taubat yang semurni-murninya. Alhamdulillah, sebentar lagi dengan redha Allah, dengan izin Allah, kita menyambut marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang kita tunggu-tunggu. Semoga musibah yang melanda di negeri ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jamaah di mana saja berada, mengapa segala perbuatan ini kita awali dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan istighfar yang paling pendek, astagfirullah
atau dengan ucapan astagfirullahalazim. Kita mohon ampun, kita bersihkan diri kita. Barulah kita bermohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang sering banyak beristighfar akan dimudahkan oleh Allah dalam hidupnya, akan diberikan keberkahan oleh Allah dalam hidupnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita kan biasa nih setelah sholat padahal kita sedang menghadap kepada Allah, sedang bermohon kepada Allah. Sholat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat dengan khusyuk, dengan tawadu, dengan rendah diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa saudara-saudara? Setelah kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita mohon ampun, padahal kita habis beribadah. Kenapa? Karena kita takut pada saat kita beribadah, kita melaksanakan sholat, banyak sholat kita yang lalai, banyak sholat kita yang tidak khusyuk. Menyebabkan ketidakhusyukan kita inilah, maka kita mendapat teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menyalahkan kepada orang lain musibah-musibah yang melanda negeri ini. Mungkin juga terhadap diri kita banyak dosa, banyak kesalahan. Karena kita tidak menjaga mulut kita, menjaga hati kita, menjaga tangan kita, menjaga langkah kita. Coba kalau sekarang kita perbaiki, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Tetapi harus dibarengin. Harus dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan bersedekah. Ya, dibarengi dengan bersedekah. Coba kita lihat. Rukun Islami ada 5. Yang pertama, kita mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, kita mendirikan sholat. Mendirikan sholat dari mulai subuh. Berapa rakaat yang kita jalankan? Hanya 2 rakaat kita jalankan. Enggak sampai 5 menit udah selesai. Terus kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Coba kita bayangkan sekarang. Coba kita lihat. Nih. Tadi kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. 2 rakaat ya, subuh nih. Nah, dari subuh ke Johor, ini kita ngapain nih? Ini. Coba direnungkan. Baik buat saya juga. Agar kita selalu mengingat. Agar kita supaya jangan lalai. Kita sholat 2 rakaat subuh. Mungkin ada yang tambah. Sebelum sholat subuh ada sholat sunnah subuhnya. Karena pahalanya besar sekali. Ya, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kita sudah laksanakan itu. Ya, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dan 2 rakaat kita melaksanakan sholat subuh. Yang sunnah dan yang wajib. Nah, setelah itu, apa nih? Nih, dari jam mungkin 5:30 sampai jam 12. Kita ngapain ini? Kita ngapain? Ayo kita introspeksi. Kita disuruh apa? Disuruh sholat. Sholat apa? Sholat yang bagaimana? Sholat untuk mengingat kepada diri kita. Sholat yang memang tidak ada gerakan. Kalau bergerakan itu sholat sebagaimana kita laksanakan. Untuk mengingat kepada Allah. Bagaimana? Mengingat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah zikran katsira. Hei orang-orang yang beriman. Sebutlah nama aku. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tetapi di dalam membesarkan nama Allah, kalimat yang maha besar, maha agung, maha mulia, maha kasih, semuanya. Ya. Kita bersihkan tadi itu diri kita nih. Diri kita bersihkan. Ya. Jangan ada sebiji pasir, sebiji sawi. Karena manusia ini terdapat di antaranya ada 9 penyakit di dalam diri manusia.
Di antara satu penyakit itu adalah penyakit munafik. Penyakit yang ada di dalam diri kita. Nah, penyakit itu kita kikis. Kita banyak dan banyak beristighfar. Ya, banyak mengingat kepada Allah, menyebut nama Allah dari jam 5:30 sampai jam 12 atau ibadah-ibadah yang lain. Bersyukur kita yang sudah melaksanakan, yang belum. Coba kalau seandainya semua ini yang dikatakan kita masih banyak lalainya. Ya, baru kita melaksanakan yang wajib-wajibnya. Tapi setelah itu, yuk kita sama-sama. Bisakah kita menjaga tangan kita? Tangan kita ini kita bisa jaga kak dari jam 5:30 sampai jam 12. Buat apa tangan kita ini? Kita pergunakan buat apa? Apakah untuk perbaikan kita, untuk belajar, kita menulis, kita membantu orang, kita bersedekah? Tangan kita ini? Ataukah tangan kita ini menandatangani tangan yang tidak baik? Atau berbuat yang tidak baik? Atau berbuat yang jahat? Kita instruksi kepada diri kita masing-masing. Ini tangan kita ini. Baru tangan saja. Ya. Makanya kita mengambil uduk, kita cuci itu. Kita cuci, ya. Kita bersihkan. Apalagi sekarang nih. Ya. Sudah dianjurkan untuk mencuci tangan. Padahal Islam sudah mengajarkan kepada kita. Mengajarkan kita supaya kita hidupnya bersih. Allah suka kepada yang bersih. Kepada yang indah. Maka diri kita harus bersih. Tangan kita cuci, tangan kita berwudu. Nah, wudunya itu kalau bisa sekemampuan kita, kata guru-guru kita, ini sekemampuan yang kaya sesuai dengan kapasitas dia, yang miskin sesuai dengan kapasitas kita apa? Bersedekah untuk membersihkan kita. Ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan jiwa. Ya, jiwa kita bersihkan. Ya. Nih, supaya kita termasuk jangan yang lalai setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh. Ya. Masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan kita siakan ini tangan kita. Lalu mulut kita nih. Lisan mulut kita bisa gak jaga nih? Kita bisa jaga mulut kita. Dari jam 5:30 sampai jam 12. Alhamdulillah kalau kita bisa menjaga. Kalau kita nggak bisa menjaga, maka akan terjadi fitnah. Saling caci mencaci, saling hina menghina. Saling bermusuhan. Akibat mulut kita. Nah, oleh karena itu, jamaah, yuk, saya juga mengajak untuk diri saya. Ya, untuk apa? Setiap langkah kita, setiap saat kita mengunjungi diri kita. Kunjungilah diri kamu setiap saat. Dengan apa? Dengan banyak beristighfar, dengan banyak berzikir, dengan banyak bertasbih, dengan banyak berselawat. Kita kunjungi diri kita. Kunjungi diri kita. Diri kita nih. Ya, sebelum Allah tutup diri kita. Nah, sekarang sudah ditutup nih. Ya, sudah ditutup sekarang. Apa yang ditutup? Masjid ditutup sementara, sekolah ditutup, kantor ditutup, jalan ditutup, semua jadi ditutup. Semuanya sudah ditutup. Itu baru satu yang ditutup. Bagaimana kalau ditutup iman kita untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terlambat? Mari kita bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Yuk kita lihat. Ada sebuah kisah. Kisah tentang istighfar. Kita pernah dengar, mungkin ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Ya, ini ada sebuah kisah. Seorang yang dimuliakan Allah. Seorang yang cerdas. Siapa? Kisah Imam Ahmad bin Hambali. Bagaimana kisahnya? Kisahnya begini, ya. Ya, kata bahasa kampung nih, bahasa kampung. Itu kalau di Kelang Madak, tahu Madak. Tiba-tiba, ya. Dengan izin Allah, Imam Ahmad ini pergi, ya. Pergi kemana? Pergi yang nggak tahu di tempat arah kemana dia jalan. Karena Allah yang menggerakkan semuanya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Ya. Orang berjalan atas kehendak Allah. Orang tidur atas kehendak Allah. Ini atas kehendak Allah. Imam Ahmad berjalan. Ya, ya akhirnya sampailah. Namanya musafir ya. Lagi perjalanan itu
Sampai di masjid ya, pada malam tidur. Ya, mau dicari seorang pintar, dicari tempat tidurnya yang sesuai, yang cocok, yang tidak mengganggu masjid ini. Tapi pengurus masjid, ya katakanlah marbot ini tidak mengizinkan, ya, tidak mengizinkan Imam Ahmad tidur di dalam masjid, diusir. Ya, Tuan, silakan keluar, tidak boleh tidur di masjid. Ya, tidak boleh tidur di masjid. Wah, akhirnya dia keluar, tidur di emperan masjid, emperan. Diusir juga keluar. Akhirnya terlemparlah keluar. Sedang dia keluar, jalan, maka dia bertemu dengan saudagar pengusaha roti. Ya, begitu ceritanya, punya roti. Lalu berdialog lah, ya, Imam Ahmad. Tapi orang ini nggak tahu bahwa itu Imam Ahmad. Ajak ngobrol. Ya Tuan, kalau Tuan berkenan silakan mampir ke rumah saya. Rumah saya sempit. Saya membuat roti setiap hari kerjaan saya. Oh, kalau Tuan ya berkenan, yuk. Akhirnya Imam Ahmad ikutlah bersama tukang roti ini. Akhirnya sampailah ya ngobrol. Ya akhirnya tukang roti ini kebiasaannya membuat roti. Ya dia membuat roti. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Setiap dia adonis, setiap dia buat gerakan itu dia membaca istighfar. Ya, membaca istighfar. Bismillah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Astagfirullah. Akhirnya nih, ya, Imam Ahmad yang ada di dalam nih bingung. Tuan, iya, ada apa? Apakah kerjaan Tuan membuat roti ini setiap hari begini? Sudah berapa tahun? Udah puluhan tahun. Lalu kerjanya seperti ini? Iya. Selalu baca istighfar. Iya, saya selalu baca istighfar. Setiap gerakan, setiap saya mau berbuat, saya mau kerja, saya baca istighfar. Apa sih keutamaan istighfar yang Tuhan sudah rasakan? Banyak Tuhan. Dengan istighfar, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang saya minta sudah dikabulkan. Anak-anak saya sudah pintar semua, sudah cerdas semua, sudah sukses semua. Saya semua sudah apa yang saya minta kepada Allah berkah. Tapi ada satu Tuhan yang belum terkabul. Apa itu yang belum terkabul? Saya minta, ya semenjak dulu sampai saat ini saya minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kabulkan saya supaya berjumpa dengan Imam Ahmad. Sebelum saya, ya, atau dia duluan yang dipanggil Allah atau saya duluan, saya pengen sekali bertemu dengan Imam Ahmad. Begitu ceritanya. Oh ya, lalu si Imam Ahmad ini dalam hatinya bilang, oh ini nih yang menyebabkan saya ya terlempar ke sini, dibawa ke sini, dengan izin Allah dibawa ke sini, dipertemukan untuk menyaksikan orang yang selalu istiqomah beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Tapi juga istighfarnya, ya tadi sekali lagi kita bersihkan hati kita, ya. Nah, jadi lalu Imam Ahmad bilang, Tuan, apa yang Tuan cari untuk berjumpa dengan Imam Ahmad? Akulah Imam Ahmad. Akhirnya apa? Yang nama orang Islam itu, sungguh bersyukur kepada Allah. Ya, dia bersalamah, dia terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, subhanallah, masya Allah. Saya dapat bertemu dengan Imam Ahmad. Itulah diantarkan. Siapa yang mengantarkan? Allah. Maka sekarang nih, ya, kita sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah ditutup-tutup semua. Jangan hati kita sampai ditutup oleh Allah. Ayo sama-sama kita banyak-banyak berzikir, kita banyak beristighfar, kita banyak bertasbih, banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dikabulkan sekarang, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kan kita tahu, kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka sebut namanya Allah. Kita panggil Allah agar datang ke tempat kita. Ke tempat mana? Ke dalam hati kita. Bukankah Allah itu dekat?
Kan kita sudah tahu bahwa Allah itu dekat sekali. Ya. Pernah tahu kan? Pernah dengar bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Ya. Min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita, daripada kita. Nah, kalau memang benar Allah dekat itu, ayo. Tingkah laku kita, sifat kita, semuanya hilangkan tuh rasa penyakit kita, penyakit munafik, penyakit benci, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit ria, penyakit takabur, penyakit sombong, penyakit musyrik. Itu kita buang, insya Allah aman negara kita, bangsa kita, umat Islam. Kalau kita semuanya bareng-bareng untuk ya kita ciptakan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan ya hati kita. Sekali lagi, tadi saya kembalikan lagi 5 waktu. Ini subuh, ini apa, bagaimana kosong. Ini dari Johor ke asar kosong, asar ke maghrib masih kosong, apalagi sampai subuh. Nah, inilah yang kita banyak-banyak isi. Mungkin di sini kita masih banyak lalai. Nah, dengan kedatangan sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat bersama-sama berkumpul kembali melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya, ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.